wasallam. Dan tidak lupa pula kita doakan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para umatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Sebelum memulai kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang selanjutnya, marilah kita dengarkan kajian dari Bapak Ustadz Mizan. Kepada Bapak Ustadz Mizan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasul man jalasa qawmun fi baitin min buyutillahi yasluna al-kitab wa yatadarasunahu fima bainahum ila nazalat alaihim sakinah وغسلت ورحنا وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وبصر صدري ويسر لأمري وهدة للساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, terkhusus nikmat yang terbesar yang keimanan, menjadikan kita istiqomah di dalam dunia dan ketaatan. Karena iman harus senantiasa kita minta, kita perbaharui, dan Rasulullah memerintahkan al-yujad bil iman dari qulubikum, mintalah iman yang senantiasa baru. Sebab sesungguhnya iman la yakhdar fi thawbi ahadikum kama yakhdar sawt. Karena iman di dalam hati-hati kalian akan bisa usul. Maka minta iman baru, khususnya ikhtiarnya dengan duduk di majlis ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para khalihin, para mujahidin yang istiqomah senantiasa mengikuti risalahnya dan juga sampai pada semua, agar kebaikan yang ditanamkan dalam nilai-nilai ketaatan bisa dijalankan dengan keikhlasan. Pada kesempatan di malam hari ini kita dalam waktu kembali senantiasa menasihati diri Allah dan umumnya untuk Allah sekalian, khusus mengisi waktu yang penuh dengan kebaikan di 10 hari di bulan Dzulhijjah, di mana dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan min ayyamin al-amalu shalih fihi, di mana orang-orang yang beramal saleh di dalamnya ahabbu ilallah, dicintai Allah min hadhil ayyam, dari hari-hari yang lainnya, yakni yaumul asr, yaitu dua hari di bulan Dzulhijjah. Sampai amalan saking dicintainya di hari-hari itu disamakan dengan pahaman jihad. Jihad yang sempurna, bukan jihad yang sekedar berangkat terus pulang, tapi jihad yang benar mengorbankan harta bahkan nyawanya. Maka itulah amal yang apapun antum hari ini lakukan sampai tanggal 10, pahalanya dengan pahala jihad yang sempurna. Maka maksimalkan masalah kita di 10 hari ini, jangan sampai disia-siakan. Ada tabiat yang harus kita miliki, terkhusus bagi seorang
muslim agar keistiqomahan ini terus terjaga di dalam nilai-nilai ketaatan. Banyak di kalangan kaum muslimin, terkhusus di dalam mendalami Al-Quran. Bahkan survei Badan Masjid Indonesia, 72% umat Islam itu khususnya di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Di 72% tidak bisa baca Al-Quran. Tapi sisanya ada yang bisa, tapi banyak permasalahan juga di dalam amaliyah. Maka pada besarnya bagaimana keresahan kita sebagai kalau ilmi mengajak masyarakat kita, khususnya keluarga kita yang terutama, agar Al-Quran ini menjadi rujukan di dalam kehidupan, terutama berawal dari membacanya, mentadabburinya, dan menjadikan amaliyah dalam kehidupannya. Dan orang yang resahnya di dalam melaksanakan nilai-nilai syariat, maka itulah nilai mulia yang dia jaga tanggung. Maka beberapa hari lalu saya ke masjid Sejuta Pemuda ya, di Sukabumi. Masya Allah, itu penuh. Makan di situ 3 hari gratis kalau aku ke sana. Pagi, sore, malam, saya bawa istri, anak 5 itu lumayan ya kalau jual. Ini masih ada aja gitu. Bukan jadi sana memang ada acara seminar saya, seminar guru ngaji metode Iqra di sini. Ya ajak aja sambil pengen tahu seperti apa. Itu memang 90 pemuda terlibat kok. Kenapa disebut masih Sejuta Pemuda? Kami Sukabumi itu mas pemuda jumlahnya 1 juta orang. Di itu ada pemuda banyak ya. Itu makan nggak ada sholat, misalkan tidur. Ini sharing aja gitu, kita termotivasi. Karena pendirinya pun bukan ustaz, pebisnis, cuma modal uang 100 juta, beli lahan di sana. Sampai sekarang udah lebarin lagi 1 hektar. Itu berangkat dari keresahan. Jadi masjid itu dia pengen biasanya jadi tempat yang nyaman. Kopi pasta di Bulgaria ya. Itu di sana lebih aktif lagi. Jadi kalau antum habis maghrib ini, salah seperti ini, kita habis maghrib makan apa? Barang. Itu ratusan yang makan. Oh, Masya Allah. Lauknya lewat MBB mah ya. Kopinya gratis, ada baristanya. Samping masjid itu barista. View-nya gunung kita sebuah bumi. Oh, Masya Allah, bahkan udah kayak destinasi wisata. Ibu kajian lebih datang sampai yang banyak konten kreator, influencer datang ke sana. Jadi berangkat dari apa? Keresahan. Gitu. Hari ini kan banyak masjid habis sholat isya dikunci kan ya. Bahkan ada yang bukanya Jumat doang. Bahkan dia kedekaannya keluarga gitu ya. Nggak ada orang lain yang ngaku. Maka berangkat dari keresahan itu, di mana masjid itu menjadi tempat yang nyaman. Datang ke mana, mau tidur dikasih bantal. Sampai one jus itu jalan pada sholat, baca Quran semuanya. Kajian jalan, bahkan dia mau bangun fakultas. Dia ada 3 sistem, Masya Allah, mandi kerja semua. Ini satu keresahan, akhirnya terbentuk itu Pak. Dari pemuda-pemuda yang memikirkan Islam. Kenapa dikutasi belum ada gitu ya? Orang barista banyak kan ya? Pemuda orang yang lanjut, yang di mana tentu harapannya bisa tersusun dengan dakwah Islam. Nah, ini hal yang akan harus kita dorong. Khusus kita yang taklim itu ya ngaji itu nggak cukup cuma di pribadi atau doang. Gimana Islam ini bisa sampai kepada setiap lini. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas.
Baik-baiknya itu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika kita melakukan itu, maka disinilah yang menjadi apa? Bata-bata bangunan-bangunan Islam akan semakin kuat. Nah, hal itu tentu butuh yang namanya keilmuan, butuh yang namanya perjuangan. Karena orang itu dinilai dari keresahannya. Semakin antum resah terhadap agama Allah, semakin Allah tolong antum dalam kehidupan dunia. Tapi semakin kita jauh dari rumah Allah, maka Allah dan zikri, coba antum buka di surat Toha, surat 20 ayat 124 sampai 127. Jadi orang yang berpaling dari memikirkan Islam, maka hidupnya pasti sempit, Pak. Ini dalilnya jelas. Jadi siapa yang hidupnya gak mikirin Islam pasti sempit, pasti gelisah, pasti susah, pasti banyak masalah. Mau enggak tuh teman saya senang-senang aja mikirin Islam. Kelihatannya senang, tapi penuh dengan kegelisahan. Nampak baik, padahal penuh dengan apa? Permasalahan. Karena ya janji Allah jelas. Ketika seorang itu di dalam hati yang tidak ada Islam, maka terisi dengan apa? Syahwat, keinginan hawa nafsunya. Dan kalau kita lihat tafsir ayat ini, siapa yang berpaling dari tinggalanku yaitu Al-Quran, Al-Islam, maka kehidupannya sempit. Jadi sampai di sini tidak pernah ketemu yang namanya ketenangan. Selalu hidupnya itu apa? Tidak pernah merasa kepuasan itu hadir, ketenangan itu hadir. Bahkan tidak hanya di dunia, sempit di sini juga lagi tafsirnya di alam kubur, Pak. Di tulang rusuknya itu, wah, gitu ya, dihimpit dengan himpitan yang dahsyat. Karena dulu di dunia itu pikirannya sempit, gak luas, gak berpikiran bagaimana Islam ini bisa menjadi apa? Suatu yang mulia, ya. Tidak hanya katanya gitu, tapi benar-benar terrealisasi rahmatan yang Allah itu kepada semuanya. Bahkan tidak hanya itu, yaumul qiyamati a'ma, siapa yang di dunianya gak mikirin Islam itu,
Nggak mikirin yang namanya bagaimana Islam ini menjadi baik, di mana orang itu yang belum kesentuh dakwah dapat hidayah. Maka di akhirat Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Karena dulu matanya itu buta akan kebaikan, buta akan hidayah, buta akan kebenaran. Hanya melihat dirinya, hanya melihat syahwatnya, hawa nafsunya. Maka berkata orang yang di dunia itu egois, hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan bagaimana kebaikan Islam itu timbul setiap hari, setiap ruang dan waktu. Berkata dia, qala rabbi lima hasartani a'ma wa kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku pada hari ini dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya melihat. Lihat Pak, tapi buta akan Islam. Yang dipikirkan itu cuma perut sama yang bawa perut. Jadi hamba apa? Abdul Butul atau Abdul Butul, hamba perut. Yang dipikir cuma perutnya, hawa nafsunya. Apa jawaban Allah? Ketika yang tadi berbalik di dunia dari Al-Quran, dari Islam, maka Allah jawab di ayat selanjutnya, di ayat 26. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha yawma tunsa. Dulu di dunia datang ayat-ayat kami, perintah kami, aturan kami, tapi kamu mengabaikan, kamu cuek, kamu sibuk dengan dunia saja, tidak memikirkan Islam. Bangun tidur cuma memikirkan syahwat hawa nafsunya saja. Maka hari ini kamu pun saya abaikan. Baikin Pak, jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, dan tidak ada balasan keburukan kecuali keburukan. Itu aja. Bahkan kehinaan terus hadir di dunia sengsara. Saat sahabat mau penuh derita, dia lalu tersiksa, dia memasukkan neraka, alhamdulillah masuk neraka. Efek keberpalingan seorang itu dari nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. Maka momentum di bulan Dzulhijjah ini, sudahkah kita merenungi diri kita seberapa banyak sih kita memilih Islam hari ini, kan gitu? Dari 24 jam, pernah gak kita mikir? Jangan-jangan mikirin diri kita sendiri banyak, keluarga kita, kerjaan kita. Islam itu nanti seminggu sekali, malam minggu doang gitu, atau pas Jumatan gitu. Padahal itu porsi yang harus kita bangun. Makanya Rasulullah itu kenapa tahajud di bulan Ramadan? Karena tadi di lingkungannya itu banyak apa kemaksiatan, kezaliman, perkumpulan kefasikan. Maka dia mengasihkan diri. Sama Ashabul Kahfi berbeda, itu sama. Semua para nabi itu berangkat dari keresahan, maka tipe gerakan. Jadi nggak ada resah, nggak ada gerakan. Ini pergerakan dalam bahasanya harokah. Makanya kalau kita baca Quran, huruf bisa disebut huruf dan ada suaranya kalau ada apa ya? Ada harokatnya. Ya kalau ada harokatnya, mati kan ya? Nggak ada gerakannya, nggak ada sebutannya. Tadi mulai dari mana? Nah inilah yang harus kita bangun agar pribadi Islam di dalam diri itu benar-benar ada. Khawatir kita cuma merasa, tapi Allah nggak anggap gimana? Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada banyak manusia yang ngaku saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, wallahu bimu'minin. Mereka itu bukan orang mukmin. Karena cuma tadi syahwat hawa nafsunya yang dia selalu kedepankan. Tidak pernah bagaimana bangunnya sampai tidurnya, pergerakan hidupnya selama ini sudah punya peran apa untuk Islam hari ini. Akan diawali dengan apa? Niat. Maka balik perbaiki niat kita masing-masing gitu ya.
mumpung masih diberi kesempatan hidup, sudahkah sisa waktu kita ini kita benar-benar manfaatkan buat agama Allah, ataukah cuma nunggu waktu sisa yang hari ini baru kita ada kesempatan baru ngaji, kesempatan baru baca tafsir, kesempatan baru baca kitab hadis, atau kita belum menyempatkan, atau belum sama sekali. Ketika selalu bentrok urusan dunia, kita dahulukan daripada urusan akhirat. Padahal yang kita nikmati hari ini dari siapa? Dari Allah. Jangan sampai apa yang Allah kasih malah membuat kita gunakan untuk bermaksiat di dalamnya. Alhamdulillah, subhanallah, tidak. Maka niat yang benar akan menuntun seseorang itu kepada jalan yang benar. Makanya niat di dalam kitab hadis kalau orang baca itu selalu para ulama itu mengedepankan hadis yang dari Umar, Inna badan a'malu biniat. Jadi segala sesuatu bergantung niat. Kenapa para ulama itu mengedepankan hadis tersebut di depan kitab hadisnya atau buku-buku Islam? Karena dia ingin menjaga karyanya itu diterima oleh Allah. Sehingga apa? Setan tidak bisa mengganggunya. Karena orang yang lurus niatnya, aku melihat di surat Al-Hijr surat 15 ayat ke-39 dan 40. Ya, inilah pentingnya menjaga niat lurus gitu. Makanya orang yang ikhlas itu kata para sahabat seperti orang yang jalan di padang pasir. Gimana jalan di padang pasir? Ada jejaknya tapi nggak terdengar suaranya, silent tapi punya karya gitu. Ada apa? Kalau bahasa kita mah asali sujud, bekas ibadahnya itu nampak. Pribadi yang baik, karya yang bisa bermanfaat bagi umat. Maka itu berangkat dari apa tadi? Nilai keikhlasan. Nah, setan itu paling susah ngeganggu orang yang ikhlas, yang punya niat yang lurus. Sampai dia memproklamasikan di dalam ayat ini, Ya Rabbi bima amwaitani la uzainanna lahum bil ardi. Ya Rabb, sebab Kau telah memutuskan aku sesat, maka pasti akan aku jadikan pandangan mereka menjadi baik terhadap maksiat yang mereka lakukan. Contoh tadi itu, pergi pagi, pulang malam, peras ringan, penting tulang, yang penting kaya, yang penting sukses kan, yang penting viral, yang penting keluarga aman semua. Bahkan kalau ada tadi siang lagi coba survei cari hewan kurban lah ya. Kalau yang punya itu orang jamaah tabligh, Masya Allah, dia kurus tuh sampai 40 hari, 4 bulan. Gak tahu-tahu ke Bangladesh, ke India, ke Pakistan, disiapin tuh uangnya buat di rumah nih, misalkan
dia bilang tuh kalau berangkat butuh uang 10 juta, maka di rumah tuh harus aman 10 juta. Ya mungkin stigma orang lain, wah biasanya diurus gitu ya. Padahal kalau yang benar mah dia pasti memikirkan yang benar ya. Yang ngomong kita ini sebagai pembelajaran aja. Oh sampai seperti itu. Niatnya apa? Terus saya mau ngetok pintu lingkungan masjid. Yang mungkin Islam tapi gak sholat kan gitu. Dia silaturahim sampai ada yang diusir di daerah Jambi, dia bilang sampai apa DKM gak terima, warga ngumpul sampai bilang sampai nangis saya katanya, apakah seperti ini dulu Nabi dakwahnya? Padahal agak seberapa juga gitu. Nabi mau dikumpulin kan itu sampai poinnya gue bengong, sampai ditawarin dulu tentoi mau diangkat, jangan. Kalau kita ditawarin juga ajar kan gitu. Cepetan jangan lama-lama. Emang ngeselin tuh orang. Tapi ya begitulah jalan dakwah. Makanya ketika kita hari ini nggak ambil peran, nggak ambil kesempatan, karena kita berpacu dengan Allah, berpacu dengan kematian. Bisa datang kapan saja. Tadi pagi saya ngisi di kemarin mau berjumat di Harapan Jaya. Habis khutbah tiba-tiba ada keranda. Security perumahan meninggal, mohon maaf habis main bulu tangkis. Habis badminton muntah-muntah malamnya meninggal. Usia masih 37 tahun. Aduh. Seumuran Pak. Kematian kita nggak tahu. Seumuran. Mungkin besok udah punya planning, besok tanding lagi sama Puji gitu. Gendong apa kayak turnamen, besok mau beli ini ternyata semua rencana dunia belas hilang dengan yang namanya kematian. Kita nggak tahu. Artinya kita berpacu dengan yang namanya kematian. Ketika kita tidak mempersiapkan, khawatir kita terlena. Selama ini kita persiapkan cuma apa? Kebaikan dunia. Sementara Islam yang mungkin notabene kita sudah menjadikan adilul haq di dalam kehidupan, tetapi kita tidak ada hak-haknya bisa. Bayangan beradil di kira-kira itu. Islam mulia, cuma kita yang hina itu. Ini hal-hal yang harus kita pahami. Maka hamba Allah yang dia punya keinginan yang ikhlas, memikirkan agama Allah, keresahan. Contohnya seorang istri Nabi Allah Ibrahim kan ya, seorang Sarah, kenapa sih dia nyuruh suaminya nikah lagi? Ya keresahannya Islam Pak. Bukan malu gak punya anak, bukan aib karena mandul, tetapi bagaimana suami saya yang sebagai abdul anbiya yang Allah amanahkan keislaman, maka apa? Biar estafeta dakwah terus berjalan. Kan itu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengiyakan menikah dengan Hajar. Keresahannya terjawab nggak? Terjawablah ilah Ismail. Begitu. Jangan-jangan kita nggak ada rasa jadinya biasa aja gitu. Nggak ada mikir Islam, ya mau yang penting hidup aman kan, ya bisa makan, saldo aman, apalagi ketemu beras, masih berkutat di masalah perut, masih berkutat masalah pribadi dan keluarga. Islam jarang hadir dalam pikiran kita. Ya nggak jadi kan gitu. Gimana orang menangi orang rasanya aja kagak ada. Ibarat kipas itu kalau nggak ada setrumnya muter apa? Nggak ada cabut setrumnya, mati. Sebagus apapun mereknya, semahal apapun belinya, kalau nggak ada setrumnya mati. Keresahan itu setrum dari keimanan. Akhirnya kita terus bergerak, nggak pernah berhenti kecuali ada kepentingan mati, kematian yang hadir kepada kita. Maka orang-orang yang Allah berikan kebaikan, ketika kita sudah lurus niatnya, benar keresahannya, melihat lingkungan dirinya, maka inilah yang mendorong
Maka disebut generasi Rabbani. Atau buka di surat Ali Imran. Siapa generasi Rabbani itu? Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 79. Maka Nabi Bashari ayyuhillahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nah, makanya wajar untuk ketika duduk di majlis ilmu itu pahalanya besar karena ingin mencapai generasi Rabbani. Sampai dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah mengatakan, man ghada ilal masjid, siapa yang ghada datang ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan, tidak ada niat kecuali belajar kebaikan, wa yu'allimahu, akan ngajarin. Jadi belajar apa ngajar, karena lahu hajri hajat sama hajatuh, jadi dia dapat pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Tapi apa mulianya menjadi hamba Allah yang Rabbani. Apa amalannya tuh? Qul ibadan li min dunillahi walakin qul Rabbani. Jadilah generasi yang Rabbani. Apa kerjaannya? Bima kuntum tu'allimuna kitab, selalu dia mengajarkan kitab, dan wa kuntum tadrusun, dia belajar, ajar. Itu kerjaan orang beriman itu begitu. Kerjaan cuma apa? Sarana gitu. Jangan jadi tujuan orang. Waktu silakan kaya itu sarana buat dakwah. Itu bukan kaya buat jadi tujuan. Dia sahabat Umar kaya, Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Kayanya berapa? Dakwah. Sehingga kalau orang Islam kaya, insya Allah orang miskin dapat hidayah. Dan itu yang mahal ketimbang antum itikaf di musola ibadah sebulan itu gak keluar-keluar. Tetapi lingkungan antum yang miskin banyak maksiat kan, maka antum dari nilai kebaikannya apa? Cuma mikirin diri sendiri, mikirin perutnya, mikirin ibadah sendiri, tidak memikirin umat yang hari ini sedang apa? Butuh bantuan kita semua. Walau 72% belum bisa baca Quran. Di pressing lagi itu yang baca, di mana yang bacanya benar kan itu? Di mana yang makhrajnya benar? Di mana yang belajar tafsirnya juga? Di mana yang apa setelah belajar dia amalin? Itu semakin sedikit. Dan kalau kita nyari peran di sini hari ini, tidak terjadi generasi yang Rabbani belajar dan mengajar, maka kita akan melihat generasi setelah kita akan semakin buruk, jauh. Sedangkan orang kafir itu 24 jam apa ya? Mikirin gimana Islam itu hancur. Umat Islamnya tidur, subuh, siang, ngaji lewat. Sementara mereka berjibaku gimana nih biar umat Islam dari Quran. Bikin yuk acara-acara pemuda di nongkrong di kafe kan. Kalau kita nggak lawan itu gimana? Ya akan tergerus semua. Makanya tadi kan yang dengan tadi itu sebagai apa? Bahasanya resign.
agar tidak semua tergerus. Dan itu memang targetnya orang-orang kafir. Untuk buka di surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru, ini target orang kafir, Pak. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan sampai ya, orang Islam itu belajar Quran. Makanya targetnya dapat tuh 70%, nanti digeser nanti 90%, nanti digeser 1%. Gak ada yang ngerti Quran, ngerti. Yang akan terus mereka lakukan. Ayat 26. Makanya keikhlasan itu bukan cuma sekedar kita saya ikhlas, hanya sebatas amal secara pribadi. Bagaimana amal benar-benar antum meninggal itu tetap jalan tanpa alay. Yang baca dilakukan di surat Fussilat ayat 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi negeri-negeri yang jauh dari Islam, yang mungkin hari sedang bertumbuh, mereka itu berjibaku, bersungguh-sungguh pada Islam itu semakin besar. Nah kebalikannya di negeri Islam malah redup gitu. Di Eropa lagi terus para pejuang-pejuang Islam di mana Islam terus berkembang. Seminar ini beliau membangun peradaban dengan keresahannya tadi. Dan peradaban itu dibangun dari mana? Masjid. Di masjid itu harus jadi solusi umat. Ketika hari ini banyak masjid-masjid yang mohon maaf berita-beritanya miring-miring kan? Saya pernah ngisi juga di Rekan Jaya itu DKM Pak. Alhamdulillah. Itulah yang saya ceritain. Sampai pada saling kudeta. Ujung-ujungnya apa? Duit. Jadi masjid jadi ajang cari duit. Berbangga-bangga selalu besar. Sebelahnya banyak orang miskin. Banyak yang belum kesentuh hidayah. Itu nggak dipikirin. Itulah PR yang harusnya setiap kita yang mungkin keresahan hari ini yang harus kita apa sih yang harus lakukan. Karena orang kafir lihat ayat ini tuh, dia berkata bahkan wa'amalika wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang Islam jangan sampai kamu dengerin Al-Quran tuh. Karena kalau Al-Quran sudah di sini Pak, wah akan bergerak semua umat Islam. Akan terbesar semua orang kafir kali. Gak akan nyaman mereka melihat undang-undang Islam, peradaban Islam yang dulu sudah berjalan berabad-abad, yang buktinya real, semua merasakan kebermanfaatannya. Buatlah apa? Wallahu la'alakum taglibun, hirup pikuk kesibukan, ya. Yang dimana hari ini banyak orang yang terlena. Kafe-kafe ramai gak anak muda. Ramai. Galaksi itu. Mulai semua handphone. Ada lagi. Jalur-jalur sekarang, banyak kafe timbul untuk merekrut. Ada live musiknya. Di situ ada yang pacarannya, pelukan di rumah. Anak muda semua. Coba lihat KTP-nya Pak. Islam semua. Jadi ada penyakit hari itu di mana pemuda itu ingin eksis. Bahkan setiap baru itu kalau habis ngopi dia suruh selfie, di tag ke Instagramnya, di tag ke media sosialnya. Makin dia
Nah, kita yang ngaji ya dari TK apa-apa kan ya. Nah ini hal-hal yang harus kita jadikan keresahan. Bahkan saya pernah ngobrol juga di apa itu di Cibubur Junction, ya ada petinggi orang Islam, petinggi salah satu apa brand minimarket di Indonesia, ada dua kan ya, salah satunya itu dia bilang dia salah satu petinggi di perusahaan ini. Jadi ngobrol sama saya, dia bilang ini salah satu minimarket terbesar di Indonesia itu setiap bulan itu dia rapat sama para pendeta petingginya ya. Terus si pendeta ini lantas apa? Nanya sama pimpinan petinggi perusahaan tersebut, ada nggak ruang kosong di gereja antum yang masih nganggur? Jadi direkrut karyawannya di gereja-gereja yang belum kerja buat atasan-atasan di perusahaan mereka. Kalau yang bawahnya mah orang-orang biasa. Coba mereka sorry Pak, mengajak kaumnya jangan sampai ada yang bahasanya susah. Jadi mereka berusaha terus menguatkan. Nah kalau kita nggak seperti mereka gitu, nggak menandingi mereka, ya akan terus tergerus. Ya mungkin Islam pada pernah kita yang hilang gitu. Jadi mereka nggak ada karyanya, nggak ada kebanggaannya. Padahal ketika Allah berikan waktu hari ini, maka mari manfaatkan. Ya sesekali ya, nggak usah sejam mikirin Islam ini 15 menit mah, terus bangun malam. Apa sih yang saya boleh perbuat buat Islam hari ini? Prestasi apa sih? Bagaimana sih saya sudah memberikan waktu saya yang sebentar ini agar bisa bermanfaat? Karena itulah yang akan Allah akan tanya nanti ya. Saya buat apapun dunia Allah tidak bermanfaat sedikit pun, tidak ada faedahnya sedikit pun. Yang ada adalah bagaimana ketika kita menjadi menolong agama Allah. Sebagaimana apa? Orang-orang terdahulu melakukannya. Dan inilah yang Allah sebutkan juga di dalam surat Muhammad. Coba buka surat Muhammad. Ya ayat 7 tuh. Inna nasrullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jadi ini janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna nasrullah, jadilah kalian menolong agama Allah. Yansurukum wa yusabbit aqdamakum, kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Bahkan Allah teguhkan kedudukanmu. Ini sini maksudnya bukan Allah menuduh ditolong, Allah maha kuat. Agamanya, programnya, ya, keresahan kita sudah sampai turun pada titik keresahannya terkait agama, sehingga kita menjadi orang yang dia memiliki mimpi besar agar keberadaannya minimal bermanfaat bagi orang di sekitar. Makanya generasi yang robbani kudu punya yang namanya keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, pasti dia akan apa? Punya gerakan untuk bisa menjadi pribadi yang selalu menolong agama Allah. Alhamdulillah. Tapi begini saya mungkin ya, nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya, masih terkait materi tabiat pribadi seorang muslim yang benar-benar menjadi penolong agama Allah.
Walaupun mohon maaf yang benar datang dari Allah, yang salah pribadi dan Allah berdoa wabikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.